فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan permasalahan penting seputar safar. Hendaknya dipahami dengan baik, yaitu tentang seorang musafir yang turun di suatu tempat. Nah, dan telah kita rinci bagaimana hukum seputar permasalahan ini. Nah, musafir yang turun di suatu tempat, bagaimana kesimpulannya? Indaka Abdullah. Jadi kesimpulannya, akhwanifillah, diperhatikan. Yang pertama, apabila seseorang turun di suatu tempat dan berniat mukim, yaitu berniat menetap di tempat tersebut, maka dia tidak boleh mengqashar secara mutlak, dalam artian terjadi kesepakatan. Nah, kalau sudah niat mukim tinggal menetap di tempat tersebut, maka semenjak sampai dia tidak boleh mengqashar. Adapun apabila dia turun sekedar tinggal sementara. Sekedar tinggal sementara, maka ini yang terjadi khilaf panjang. Batasan dikatakan tinggal sementara ini berapa lama, sehingga masih diperbolehkan mengqashar. Dan telah kita lewati kemarin batasannya berapa? 4 hari kurang atau 4 hari lebih. Baik. Apabila dia berniat tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari, atau ada persangkaan kuat memang dia akan tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari, maka ini hukumnya seperti hukum mukim yang awal tadi. Semenjak sampai tidak boleh mengqashar. Kemudian apabila dia turun di tempat tersebut berniat 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka semenjak sampai dia boleh boleh mengqashar. Ketika sampai boleh mengqashar. Kenapa? Karena dia niatnya 4 hari ke bawah. Baik, adapun kondisi yang ketiga, seorang tidak tahu berapa lamanya, cuman dia juga tidak tahu apakah lebih dari 4 hari atau tidak. Maka dalam kondisi seperti ini dia diperbolehkan untuk mengqashar terus sampai selesai kebutuhannya. Paham ini? Ini permasalahan penting akhwanillah seputar safar. Kita masuk pada al-mas'alatul khamisah. Ikra ya Abu Bakar. Al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima, al-halatul lati yajibu 'alal musafiri fiha itmamus shalah. Kondisi-kondisi yang wajib atas musafir untuk menyempurnakan salat padanya. Kalau kita lewati akhwanifillah bahwasanya musafir ketika dia berada di perjalanan berhubungan dengan salatnya wajib untuk apa Arif? Wajib mengqashar. Dan telah kita lewati juga kondisi musafir yang turun di suatu tempat. Kondisi turun di suatu tempat telah kita murajaah tadi. Pokoknya kalau dia tidak berniat tinggal di tempat tersebut
atau tidak tahu bahwasanya dia akan tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari, maka dia tetap mengqashar. Kalau lebih dari 4 hari, maka wajib untuk menyempurnakan. Nah, sekarang di permasalahan kelima, ikhwani fillah, akan diterangkan beberapa kondisi yang musafir wajib untuk menyempurnakan sholat padanya. Hunaka suwarun wa halatun tustathna min jawazil qasri fis safar. Di sana ada bentuk-bentuk dan kondisi-kondisi yang dikecualikan dari pembolehan mengqashar di dalam safar. Nah, karena asal seorang musafir yang mengqashar, tapi di sana ada pengecualian. Nah, bahwasanya musafir tidak boleh mengqashar. Ini pengecualiannya. Minha di antaranya al-awwal idza tammal musafiru bimuqim. Apabila seorang musafir bermakmum dengan seorang mukim. Jadi musafir datang, kemudian salat jamaah dan imamnya orang mukim, maka fayalzamuhul itmam, wajib baginya untuk menyempurnakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Dan hadis ini ikhwani fillah, hadis pokok dalam permasalahan jamaah. Berhubungan dengan adab makmum bersama imamnya, asalnya adalah imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihinya. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Nah, dan seterusnya. Hadis ini dihafal secara sempurnanya ikhwan fillah dalam sahihain. Wa liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lamma su'ila 'anil itmami khalfal muqim. Dan juga berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala beliau ditanya tentang penyempurnaan salat di belakang imam mukim. Yaitu maksudnya apakah seorang musafir tatkala dia bermakmum kepada seorang mukim menyempurnakan salat ataukah tidak. Dan ditanya bagaimana kalau menyempurnakan salat, beliau menjawab tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnahnya Abul Qasim, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan athar ini sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam Al-Irwa. Juga di sana ada athar yang lain yang juga sahih ikhwanillah, datang dari Abdullah bin Umar. Jadi datang dari dua sahabat, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan pendapat ini merupakan pendapat jumhurul ulama, bahwasanya seorang musafir apabila bermakmum kepada seorang mukim wajib untuk menyempurnakan. Baik dia mendapati sholat secara sempurna ataukah dia hanya mendapati 1 rakaat saja, atau kurang dari 1 rakaat. Misalnya, seorang musafir datang ke masjid, dan manusia sedang berjamaah sholat duhur. Berjamaah sholat duhur. Dia cuma dapat 1 rakaat. Cuma dapat 1 rakaat. Maka tetap dalam kondisi seperti ini dia harus menyempurnakan. Berarti harus menambah berapa? 3 rakaat setelah imam salam. Bukan kemudian saya kan musafir. Tadi dapat bermakmum cuma 1 rakaat, saya tinggal menggenapkan 1 lagi. Ini salah. Salah. Kenapa? Karena kalau dia sudah bermakmum dengan imam yang mukim, berapapun dapatnya, maka dia wajib menyempurnakan dengan salatnya orang yang mukim. Baik. Dan ini pendapat yang rajih. Yang dipilih oleh jumhurul ulama.
Nah, walaupun dia masih dalam perjalanan, kalau dia bermakmum dengan seorang yang mukim, tetap dia harus mengikuti mukim. Nah, misalnya mampir tadi, contohnya kan dia musafir kemudian mampir di masjid, ternyata mereka ada jamaah, maka dia wajib mengikuti jamaah mukim. Nah, maksudnya apa? Ketika dia masuk jamaah wajib untuk apa? Niatkan itmam. Nah, tidak boleh kemudian mengqashar. Permasalahan yang sebaliknya, ikhwanillah. Nah, apabila mukim, ini sebagai faedah untuk apa? Menggandengkan dengan permasalahan yang disebutkan di nomor 1 ini. Apabila seorang mukim sekarang sholat di belakang seorang musafir, apakah juga mengikuti sholatnya musafir? Berdasarkan keumuman hadits, innamal ju'ilal imam liyu'tamma bih. Kan imam dijadikan imam untuk diikuti. Nah, aku mukim, imamnya musafir, imam cuma sholat 2 rakaat. Apakah makmum yang mukim ini juga sholat 2 rakaat, ataukah dia harus sholat 4 rakaat? Nah, di sini dinukilkan oleh Ibnu Munzir rahimahullah, demikian pula Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Qudamah qanifillah, tentang tidak adanya khilaf bahwasanya seorang mukim apabila sholat di belakang musafir wajib untuk menyempurnakan. Ya, dia tidak boleh mengikuti imam mengqashar. Kenapa? Karena dia mukim. Nah, dan dalil dalam masalah ini akhwanillah, asal yang datang dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya tatkala beliau salat mengimami manusia padahal beliau musafir, dan makmumnya orang-orang mukim. Maka maka Umar mengatakan setelah salam, atimmu salatakum fa inna qaumun sufrun. Sempurnakanlah oleh kalian salat kalian, karena sesungguhnya kami ini musafir. Nah, demikian pula sabit dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam musannaf beliau dengan sanad yang sahih. Dan untuk kondisi ini khonifillah ahsan, bagi seorang imam musafir kemudian di sana ada orang yang ingin bergabung dari kalangan awamun nas, untuk menjelaskan kami ini musafir, nanti kalau kami salam, Anda menggenapkan 2 rakaat lagi. Kenapa ikhwanifillah? Karena kebanyakan manusia jahil dalam masalah ini. Beberapa kali ketika di safar demikian, kita membuat jamaah kemudian datang orang ikut jamaah, ketika salam ikut salam, ketika ditanya dia ternyata orang daerah setempat, mukim, tidak musafir, tidak tahu hukumnya. Maka hendaknya ketika ada yang ingin berjamaah ditanyakan, kecuali kalau dia ikutnya di tengah-tengah sholat, itu ditanbih di akhirnya, apakah dia musafir atau tidak. Kalau bukan musafir, ya diperintahkan untuk menggenapkan sholatnya, menambah sholat yang kurang. Karena dalam masalah ini tidak terjadi khilaf, bahwasanya wajib bagi seorang yang mukim kalau sholat di belakang musafir untuk tetap sholat sesuai dengan kondisi dia, yaitu mukim. Permasalahan yang kedua, idza tamma biman yashukku fihi hal huwa musafirun aw muqim.
Sekarang apabila dia bermakmum dengan seseorang yang syak, apakah dia musafir atau mukim? Jadi ragu-ragu ini imamnya musafir atau mukim. Dan tentunya biasanya kondisi seperti ini terjadi pada masjid-masjid di pinggir jalan atau musola-musola di pom bensin, sehingga tidak diketahui dia itu musafir atau mukim. Maka dikatakan dalam kitab, fa idza dakhala fi sholati khalfa imamin la yadri ahwa musafirun am muqim ka'an yakuna fil matari wa nahwi fa innahu yalzamuhu al-itmam li'anna al-qasra la budda lahu min niyyatin jazimah amma ma'a taraddudi fa innahu yutimmu. Baik. Apabila dia bermakmum dengan seorang yang ragu-ragu apakah musafir atau mukim, dikatakan di sini apabila dia masuk di dalam sholat di belakang imam, tapi dia tidak mengetahui apakah imam ini musafir atau mukim. Seperti kejadian di mator. Apa itu mator? Bandara, bukan hujan? Bedanya dengan hujan apa? Tidak ada alifnya kalau hujan. Matorun. Nah, kalau di sini mator. Isim apa ini? Isim apa namanya? Nah, isim makan. Seperti dia berada di mator, di bandara, lapangan terbang. Wanahwi dan yang semisal. Karena di situ biasanya tidak tahu ini mukim atau musafir. Apakah dia cuma sekedar ada di bandara ataukah memang orang yang mau safar. Maka dikatakan fa innahu yalzamuhul itmam, maka sungguhnya wajib baginya untuk menyempurnakan. Menyempurnakan. Kenapa? Alasannya li'annal qasra la budda lahu min niyatin jazimah. Sebab qasar itu mesti dia meniatkan dengan niat yang jazimah, niat yang betul-betul pasti. Amma ma'at taraddudi fa innahu yutim. Adapun bersamaan dengan adanya taraddud, keraguan-raguan, imamnya mukim atau musafir, maka tidak boleh dia mengqasar, tapi hendaknya dia menyempurnakan. Dan untuk permasalahan kedua ini akhwanifillah dibangun di atas kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Ini salah satu penerapan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak yang dirajihkan dari kalangan mazhab Hanabilah berhubungan dengan masalah seorang musafir yang bermakmum di belakang orang yang tidak diketahui apakah dia musafir atau mukim. Bagaimana penjelasannya? Karena asal seseorang ikhwanifillah tidak dalam kondisi safar menurut mereka. Dan asal seseorang dalam sholat itu dia harus menyempurnakan asalnya. Asalnya seorang harus menyempurnakan sholatnya. Tidak boleh dia mengqasar kecuali dikarenakan sebab yang jelas. Ini sehingga ketika qasarnya ini atau kondisi safar musafir atau bukannya ini terjadi taraddud, maka dikembalikan kepada hukum yang yakin, yaitu salatnya seorang yang mukim. Baik. Dan berhubungan dengan perkara kedua ini, di sana ada pendapat yang lebih kuat, yaitu apa yang dipilih oleh kalangan Syafi'iyah dan juga Hanabilah, bahwasanya hendaknya seseorang dalam niatannya memutlakkan berniat sebagaimana niatnya imam. Karena tidak tahu imamnya mukim atau musafir, maka dia ketika berniat sholat, misalnya sholat duhur, berniat apa sholat duhur, kemudian meniatkan sebagaimana apa sholatnya imam di dalam hatinya. Apakah qasar atau mukim, ya kita mutlakkan, kita ikutkan sebagaimana niatnya imam.
Ini kalau kita tidak tahu mukim atau musafir dalam kondisi kita musafir. Sehingga ketika ternyata dia safar 2 rakaat, kita ikut salam. Nah, atau kemudian ternyata dia itu menyempurnakan karena dia mukim, maka kita ikut mukim. Dan ini pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah taala. Baik. Ini dalam kondisi yang seorang tidak tahu dan tidak punya qarinah. Apa itu qarinah? Tidak punya apa tanda-tanda kalau orang ini musafir atau mukim. Kan terkadang kita punya tanda-tanda. Misalnya di bandara, kemudian salam bermakmum, oh imamnya pakai seragam. Oh ini pegawai bandara ya. Pakai seragam bandara dan setelah ini pegawai bandara, ini orang-orang mukim. Ya kita niatkan mukim. Kalau ternyata kita lihat ini orang memang safar, jelas dari qarinahnya safar musafir, ya kita langsung meniatkan qasar. Baik. Kalau tidak tahu sama sekali, tidak ada qarinah, maka apa? Tadi bagaimana caranya? Yang rajih dalam masalah ini, Tuan? Nah, meniatkan sebagaimana yang diniatkan oleh imamnya dari sisi qasar atau itmam. Apakah qasar atau menyempurnakan, ini kita mengikut imam. Nah, ini pendapat yang rajih untuk permasalahan kedua. Adapun kalau yang disebutkan dalam kitab Al-Fanifillah bahwasanya dia harus memilih itmam, maka ketika imamnya musafir dia harus menggenapkan. Tentunya ini menunjukkan kelemahan Al-Fanifillah. Saya musafir sudah bermakmum dengan musafir, gara-gara niatan di awal tadi akhirnya jadinya harus menyempurnakan ikut mukim. Nah, ini pendapat yang lemah seperti ini. Dan seseorang diperbolehkan untuk mengubah niat dari sisi itmam atau qasar. Misalnya tadi dia sudah melihatkan qasar, ternyata imamnya adalah mukim, maka dia ubah dari qasar menuju itmam. Ini diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah taala. Yang tidak diperbolehkan adalah mengubah misalnya dari zuhur menuju asar. Oh, ini salat asar, aku niatnya salat zuhur. Ini tidak boleh diubah. Dia wajib untuk mengulangi dari awal. Tapi kalau mengubah dari niatan safar qasar menuju ke itmam, maka ini diperbolehkan. Permasalahan yang ketiga, idza dzakara salatan hadara fi safar. Baik, idza dzakara salata hadarin fi safar. Apabila dia ingat salat yang dilakukan di saat mukim dalam kondisi dia safar. Maksudnya bagaimana ini? Dengan contoh akan lebih jelas. Karajulin musafirin wa fi asna'i safarihi tadhkuru atau wa fi asna'i safarihi tadhakkara annahu shalla dhuhra fi baladihi bi ghairi wudhu'in aw tadhakkara salatan fa'itatan fil hadar. Permasalahan ketiga, Aba Laham, anta ma'ana? Apa bentuknya surat permasalahan ketiga? Itu seorang ingat di dalam safarnya itu ada sholat di waktu mukim yang ketinggalan, yang belum dilakukan atau yang tadi dilakukan tapi tidak sah. Contohnya misalnya seorang
laki-laki musafir dan di tengah-tengah safarnya dia ingat bahwasanya dia sholat zuhur di tempat tinggalnya tanpa wudu. Sholat tanpa wudu sah tidak? Hendaknya Ubay tidak sah. Baik. Maka berarti wajib apa? Mengulang selama apa? Waktu masih ada atau memungkinkan untuk mengulang. Nah, baik, misalnya kelewatan sholat zuhur dalam kondisi dia masih di akhir zuhur, di safar tapi sudah safar, tadi sholat zuhurnya tidak sah. Nah, ketika dia mau sholat ini, apakah dia sholat dihitung sesuai dengan kondisi tadi mukim? Kan tadi sholat zuhurnya aku masih mukim. Apakah aku mengqashar ataukah aku menggenapkan? Atau tadzakkara sholatan fa'itatan fil hadar, atau dia ingat sholat yang terlewatkan di saat dia mukim tadi. Subuh misalnya, karena saking kesusunya mau bepergian, akhirnya bangun tidur langsung mandi, tidak ingat sholat. Baru di atas pesawat baru ingat, aku belum sholat subuh. Bagaimana ini? Dikatakan di sini huna yalzamuhu an yusalliha tammatan. Di sini wajib bagi dia untuk apa? Melakukan sholat dari apa? Sholat yang ketinggalan tersebut dengan sempurna. Alasannya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja yang tertidur dari suatu sholat, tidak bangun, aw nasiyaha, atau lupa suatu sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah tatkala dia mengingatnya. Hadits muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadits ini nas. Kalau seorang tertidur atau lupa, maka waktu dia melakukan sholat yaitu tatkala apa? Ingat. Yakni yusalliha kamahi. Sisi pendalilan dari hadis untuk permasalahan kita, maknanya adalah dia sholat sebagaimana apa? Kondisi ketika dia apa? Ketika dia lupa tadi. Ketika tertidur dia kondisi mukim, bangun juga kondisi mukim. Tapi apa? Lupa misalnya. Lupa. Sampai dia safar baru ingat. Wa li anna hadhihi salata lazimathu tamatan fayajibu alaihi qada'uha tamah. Dan dikarenakan salat ini wajib atas dia sebelum safar untuk apa? Dia lakukan secara sempurna, maka wajib ketika mengqada'nya juga untuk apa? Melaksanakan secara sempurna, tidak boleh mengqashar. Yarhamukallah. Dan istilah qada di sini telah kita lewati dulu ya qanifillah. Ini tidak benar. Salat yang seperti ini tidak dikatakan qada, tapi tetap dikatakan ada. Kenapa? Itu waktunya. Sebab yang rajih qanifillah dalam masalah salat wajib tidak ada yang namanya qada. Tidak ada yang namanya qada salat wajib. Baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan fal yusalliha idza dzakaraha. Salatlah tatkala dia ingat. Karena itulah waktunya, waktu dia, sehingga tidak dikatakan qadha. Baik. Dalam permasalahan ini ikhwanifillah, Imam Ahmad demikian pula Ibnul Munzir menukilkan adanya ijma' bahwasanya wajib untuk menyempurnakan salatnya. Jadi walaupun dia safar, tapi karena dia yang lupa itu adalah salat ketika mukim, maka dia wajib menyempurnakan. Baik. Yang menyelisih dalam masalah ini
Alhamdulillah. Yang menyelisih dalam masalah ini adalah Ibnu Hazm. Dia menyatakan dia tetap sholat qashar. Baik, apa alasannya? Karena itulah waktunya. Waktu dia ingat sholat apa? Waktu dia ingat ketika safar. Aku sekarang ingat ketika dia safar misalnya. Tadi ketinggalan sholat subuh. Ingat di waktu duhur. Kata Rasulullah, "Falyusalliha idza dzakaraha." Berarti waktuku ya saat aku safar ini. Berarti aku sholatnya dengan sholat seorang musafir. Ini menurut Ibnu Hazm. Baik. Dan yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama sebelum Ibnu Hazm, dan dia dihujat dengan ijma' yang telah tetap sebelumnya. Karena tidak boleh qanifilah tatkala ada ijma' yang dinukilkan sebelumnya kemudian datang seseorang menyelisihi ijma' tersebut. Karena yang rajih ijma' itu adalah hujjah. Kapan saja telah diketahui suatu perkara itu terjadi ijma', tidak boleh orang belakangan kemudian menyelisihi ijma' tersebut. Karena menyelisih ijma' berarti seperti menyelisih dalil. Baik. Dan kemungkinan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala tidak mengakui adanya ijma' tersebut sehingga beliau menyelisihinya, atau tidak mengetahui adanya penukilan ijma' tersebut, dan beliau hanya berpegang dengan hadis tersebut, hadis Anas ini. Walaupun pada hakikatnya pada hadis Anas ini juga merupakan dalil untuk melemahkan pendapat Ibnu Hazm. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan fal yusalliha. Salatlah, salat yang dia lupa tersebut. Hak dhamir kembali kepada salat yang dia terlewatkan. Dan salat yang terlewatkan itu adalah 4 rakaat, ya tidak. Salatnya mukim. Maka dia salatnya dengan salat mukim. Dan inilah pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Ini 3 masail diingat-ingat alhamdulillah. Mafhum? Permasalahan yang pertama apa, Wahyu? Sebelum kita tutup, bisurah.